Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita tidak tatap muka. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi di pembelajaran terbaru di simulasi komunikasi digital bersama Ibu Rahmawati Miftul Fauzia SPD. Jadi, kali ini nih kita mau ngapain sih, Nak? Nah, kali ini kita mau bahas tentang presentasi video. Jadi, walaupun kita belajar di rumah, kita tetap bisa kreatif dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada seperti itu. Kalian pasti sering kan nonton video, apalagi video di YouTube yang sekarang ini sering marak dengan berbagai konten kreator seperti itu. Jadi, anak-anak gimana? Semangat? Atau ada keinginan ingin buat video? Pasti ada kan, karena ini lagi zamannya, lagi hits-hitsnya kalau kata anak zaman sekarang untuk bikin video. Nah, sebenarnya presentasi video itu apa sih gitu. Jadi presentasi video ini terdiri dari dua suku kata, presentasi dan video awal. Nah, presentasi sebenarnya apa? Jadi suatu kegiatan atau media untuk menyampaikan informasi, pesan, menawarkan kepada seseorang tentang sesuatu, baik barang ataupun jasa. Ya, itu presentasi. Jadi kalau kalian ngelihat Ibu sedang mengajar di kelas, itu salah satu bentuk presentasi. Presentasi pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada kalian agar kalian dapat mengerti maksud Ibu dan pembelajaran dan ilmu yang dari Ibu bisa terserap oleh kalian seperti itu. Kemudian ini ada salah satu contoh orang sedang melakukan presentasi, ya, dimana ada si audiens pendengar, kemudian ada si presentatornya, ada presenter seperti itu. Dia mempresentasikan sebuah kinerja dia selama bekerja di kantor seperti itu. Sama seperti kalian kalau nanti di sekolah suruh mempresentasikan tugas, kalian bisa menggunakan sebuah media, baik itu video, PowerPoint atau software presentasi dan sebagainya. Jadi banyak ya bentuk presentasi. Next. Kemudian ada video. Nah, video apa sih? Teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, dan menata ulang gambar bergerak. Ya, jadi dengan adanya video ini, nantinya kita akan bisa melihat gambaran secara langsung. Kalau dulu belum bisa direkam secara lengkap, teknologi sekarang semakin maju. Dengan adanya video ini, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat itu, kita sudah bisa tahu tempat itu seperti apa dengan melihat video. Ya, apalagi kita bisa melihat video itu di internet, jaringan lebih luas. Jadi ke luar negeri kita bisa tahu, oh ada gambaran seperti itu tuh di luar negeri, ya. Teknologi ini ya merekam, memproses dan menata ulang gambar yang bergerak, ya. Jadi artinya ini adalah proses yang agak rumit, ya. Dari pengertiannya aja itu sudah menggambarkan beberapa tahapan proses, ya. Kayak kita sudah belajar kemarin di semester 1 tentang algoritma, bagaimana, masih ingat? Nah, di situ kan ada tahapannya, bagaimana tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Seperti itulah di proses pembuatan video nanti, ya. Jadi tidak mudah membuat sebuah video gitu. Ya, next. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana dapur produksi video itu sendiri. Nah, ya di sini terlihat ada, kalau misalnya kita buat video promosi atau misalnya video dokumenter, video tentang film, itu sangat ribet dan sangat rumit ya. Di sini ada salah satu dapurnya. Kemudian di sini proses editingnya. Ya, ini salah satu proses penangkapan gambarnya menggunakan alat pencahayaan. Otomatis ada aktor di sana yang memerankan sebuah videonya seperti itu, atau ada dan yang lain-lain. Kemudian
Di sini ada si penyunting atau editor. Nah, ini pekerjaannya juga berat, membutuhkan kreativitas yang tinggi gitu. Dan ini salah satu hasil dari kemajuan teknologi video sekarang ya. Kita tanpa harus editor gitu kan, kita langsung bisa video jarak jauh seperti itu. Dan ada beberapa hasil video dari editing ini semua. Nanti Ibu jelaskan jenis-jenis videonya gitu. Nah, selanjutnya, nah jadi presentasi video itu apa sih anak-anak? Nah, video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar, suara, menata urutan, dan menyambung atau memotong gambar. Nah, yang itu Ibu sebut dengan editing tadi, dan menyatukan menjadi kesatuan yang utuh. Jadi gimana ya, kalau kita pernah nonton orang syuting gitu, pernah gak sih syuting gambar itu kan ada beberapa adegan. Nah, adegan itu nanti kita akan satukan ya, menjadi kesatuan yang utuh, menjadi sebuah cerita yang sangat menarik, layaknya seperti kita nonton akhirnya menjadi sebuah film atau video dokumenter atau video cerita dan yang lain-lain seperti itu. Jadi presentasi video ini sangat luas nantinya ya, manfaat kedepannya seperti itu. Nah, fungsi video itu apa sih? Fungsi presentasi video ya, pertama ya pasti kita akan menyampaikan informasi dan pesan akan mudah diterima sehingga tujuan ke penerima dapat tercapai. Contohnya sekarang Ibu, dengan kalian melihat video ini secara singkat, ada suara Ibu gitu, kalian sedikit terbantu gitu kan untuk menerima dan mendapat informasi ilmu yang Ibu sampaikan seperti itu. Kemudian kedua apa sih? Ya, mempengaruhi setelah audiens selesai menyaksikan presentasi video dengan harapan dapat mempengaruhi dan mengikuti apa yang sudah ditampilkan seperti itu. Jadi contohnya presentasi video yang Ibu sampaikan ya, contoh sederhananya seperti itu. Ibu berharap kalian bisa mengaplikasikan atau melaksanakan ya teori yang Ibu sampaikan ini ya. Artinya kalian menyaksikan video ini, kalian melakukan atau membuat video ini nantinya seperti itu, sesuai dengan arahan yang ada di video ini. Paham ya? Next. Nah, fungsi presentasi video yang ketiga apa? Melakukan penjualan dengan presentasi video produk akan terlihat lebih menarik. Jadi ketika kita menjual sebuah produk, kalau kalian nanti menjadi seorang wirausaha, kalian akan lebih mudah ya memberikan presentasi berupa gambaran langsung seperti itu. Ini nanti saya akan seperti ini ya, ke si audiens atau misalnya seorang investor yang akan membantu kalian menambahkan modal seperti itu ya, atau seorang penjual yang nanti ya ketika kamu jadi penjual, si pembeli akan langsung tertarik nih karena ada videonya seperti itu kan. Oh, ini reviewnya. Kalau orang sekarang kalau misal kita mau beli handphone aja pasti langsung buka video di YouTube. Ini review, maksudnya gambaran handphone ini penggunaannya seperti apa. Nah, dengan kalian menonton itu pasti kalian akan melakukan membeli handphone itu dengan lebih mudah karena sudah tahu gitu kan, sudah lebih meyakinkan dengan melihat video tersebut. Nah, yang keempat, memunculkan ide atau gagasan ya. Dengan pembuatan presentasi video dapat mengembangkan perusahaan. Jadi perusahaan yang kita buat ya, kalau kita seorang pengusaha itu pastinya punya gagasan-gagasan yang lebih luas ya, punya ide-ide yang lebih kreatif ke depannya karena punya gambaran dengan adanya video presentasi ini seperti itu. Nah, kemudian jenis video berdasarkan tujuannya apa aja sih? Jadi video itu yang Ibu bilang tadi sepintas, ada video itu tentang cerita, video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Ini Ibu ambil salah satu di YouTube, ada cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Jadi cerita-cerita baik itu cerita rakyat, cerita sederhana ya, intinya yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Kayak misal kalau televisi dia apa?
sinetron pasti ya, cerita-cerita kehidupan sehari-hari kalau di Indonesia, drama seperti itu ya. Jadi itu adalah video yang termasuk cerita ya. Kedua apa sih? Ada dokumenter. Kalian pernah dengar nggak video dokumenter? Jadi video dokumenter ini video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata seperti itu. Jadi diangkat kisah nyata ini ke dalam sebuah video atau menjadi sebuah film, ya kan? Nah, contoh di sini ada ibu ambil contohnya adalah salah satu film dokumenter, video dokumenter, contohnya Berjuang di Tengah Pandemi gitu. Nah, ini kan cocok nih dengan keadaan kita sekarang yang sedang daring karena kondisi COVID-19 gitu. Jadi banyak sekali cerita di luar sana yang bisa kita angkat untuk mendapatkan manfaat dan ibroh seperti itu. Ya, ibroh itu apa sih? Hikmah ya nak, kalau kalian nggak tahu ibroh. Nah, jadi Berjuang di Tengah Pandemi salah satu contoh film dokumenter dan banyak lagi lainnya. Jadi tujuannya itu merekam sebuah kejadian, jadi agar orang itu tahu dan simpati kalau misalnya oh seperti itu kejadian, bisa ambil kita pengalaman, hikmahnya seperti apa, dan kita bisa saling membantu dan sebagainya. Pasti efeknya itu ke depan sangat banyak dengan kita melihat video tersebut gitu. Ya. Di sini ada jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya. Ya, itu ada berita. Pernah nonton berita? Tujuannya memaparkan sebuah berita, kejadian yang sangat terupdate ya. Itu langsung diberitakan ya. Contohnya banyak kan pemberitaan sekarang gitu, di televisi, di radio, kemudian dan internet, semua bisa diakses dengan melihat berita terkini gitu. Jadi biar kita lebih peka, biar kita lebih waspada apalagi tentang COVID-19. Nah, jadi jenis presentasi video ini ada dua ya. Jadi ada presentasi video pembelajaran dan video pemasaran. Pembelajaran otomatis ya ini mengkomunikasikan materi seperti yang Ibu lakukan sekarang. Kemudian pemasaran yang Ibu jelaskan tadi, memaparkan apa saja sih produk-produk yang dihasilkan ya. Misal kalau kalian di jurusan mobil TKR, kalian akan memasarkan sebuah produk mobil ini seperti apa bentuknya gitu kan. Nanti kalian akan jual bagaimana seperti itu. Jadi walaupun kalian jurusan mobil TKR, nanti nggak melulu di bengkel, kalian akan menjadi seorang marketing atau pemasaran gitu kan. Dengan menggunakan video, kalian bisa memaparkan produk ini dengan baik seperti itu. Akhirnya orang akan membeli produk kita gitu kan. Jadi manfaatnya banyak ya. Nah, tujuan presentasi video sudah pasti membantu mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui video. Jadi pikiran-pikiran kita tuh dituangkan dalam sebuah video ya, berbentuk produk benda jadi atau konsep dalam bentuk pelayanan, service atau cara kerja akan menjadi lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk presentasi video gitu. Jadi kalau kita dengan presentasi video pasti akan memudahkan menyampaikan semuanya gitu. Walaupun dengan singkat orang akan paham karena kita langsung mempresentasikannya ya, memaparkannya seperti itu. Nah, baik, terima kasih anak-anak telah mendengarkan pemaparan dari Ibu hari ini walaupun singkat. Semoga yang singkat ini ada yang bisa kalian ambil pembelajarannya. Kalau kalian ingin bertanya jangan sungkan-sungkan. Silakan kalian bertanya dengan Ibu ya. Kita bisa langsung tanya jawab dan ada tugas setelah ini. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat, jaga kesehatan karena di masa pandemi ini paling penting adalah kita menjaga kesehatan dan tetap stay at home. Artinya kalian kalau bisa tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.